Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Kamis Pekan Advent kedua 9 Desember 2021. Bacaan dari Injil Matius bab 11 ayat 11 sampai 15. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirongrong dan orang yang merongrongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Agnes Herawati Sinurat dari Malang. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes Pembaptis dikenal sebagai nabi yang terbesar sebelum kehadiran Tuhan Yesus sebagai Putra Allah. Peran istimewa Yohanes adalah mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus Kristus sebagai penyelamat dunia. Kebesaran Yohanes justru pada perannya yang bersedia ikut menghadirkan kerajaan Allah. Yohanes percaya bahwa kerajaan Allah hadir dalam diri Yesus yang sabdanya dan karyanya akan menyelamatkan manusia dan alam semesta. Dalam pandangan Yesus, kebesaran peran Yohanes terletak pada sikap kesederhanaan dan kerendahan hatinya untuk ikut dan berperan dalam menghadirkan kerajaan surga. Kerajaan surga berarti Allah meraja, Allah berkuasa atas segala sesuatu, yaitu manusia dan alam semesta. Perwujudan kerajaan Allah lewat Yesus Kristus yang berkuasa dalam sabda dan karya bertujuan untuk membawa seluruh manusia dan alam semesta pada rencana dan kehendak ilahi, yaitu pengenalan dan pengakuan akan Allah, serta pada keselamatan manusia dan keutuhan alam ciptaan Allah. Menanggapi kehadiran kerajaan Allah tersebut, dari kita pertama-tama perlu iman penuh pada Allah yang berkuasa, Allah yang menyelamatkan, sekaligus Allah yang menjadi harapan hidup dan semangat iman. Sejalan dengan iman tersebut, kita diundang oleh Tuhan Yesus untuk meneladani peran Yohanes yang berpartisipasi istimewa bagi kehadiran dan perwujudan kerajaan surga. Secara konkret itu berarti bahwa
komunikasi hidup dan karya hidup kita semuanya kita persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Tentu caranya adalah senantiasa berkarya dan berkomunikasi untuk kebaikan sesama, kemajuan tempat kita berkarya, dan perkembangan hidup yang kita jalani sebagai tempat hadirnya kerajaan surga. Saudara-saudari yang terkasih, masa Advent ini merupakan saat-saat pembaharuan akan peran kita untuk tetap ambil bagian menghadirkan kerajaan Allah. Marilah kita memohon kepada Allah Bapa untuk menganugerahi kita kesempatan ikut serta dalam karya Yesus menghadirkan kerajaan surga. Marilah juga kita memohon kehadiran Roh Kudus untuk tetap menyemangati hati kita berperan seperti Yohanes Pembaptis, yaitu ikut serta menghadirkan dan membangun kerajaan surga. Amin.